Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Wah, senang sekali nih ketemu lagi barengan aku, Evan William, di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Di video kali ini, aku akan membahas soal UTBK Ekonomi Part 2. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, yuk silahkan ditonton. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Bagi yang belum, ayo support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosmed teman-teman semua. Yuk langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Soal nomor 6, peran yang dimainkan oleh para pelaku ekonomi antara lain sebagai pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, penyedia faktor produksi. Pertanyaannya, peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen adalah titik-titik-titik. A. Pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, dan penghasil barang dan jasa. B. Pengguna faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta pengguna barang dan jasa. Pilihan C. Pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. D. Pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, serta penyediaan faktor produksi. E. Penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Mari kita lihat penjelasannya. Untuk soal nomor 6, pertanyaannya adalah peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen. Teman-teman, peran rumah tangga konsumen sendiri ada 3, yaitu pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Dari penjelasannya, pasti teman-teman sudah tahu untuk jawaban soal nomor 6. Ya, jawabannya ada di pilihan D. Lanjut ke soal nomor 7. Keseimbangan pasar ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh titik-titik-titik. A. Peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. B. Penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. C. Penurunan permintaan dan penawaran. D. Peningkatan permintaan dan penawaran. E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Langsung kita menuju pembahasannya. Teman-teman, untuk soal nomor 7, di sini terdapat kata keseimbangan, yang berarti antara permintaan dan penawaran ada pada proporsi yang sama. Keseimbangan pasar dengan harga yang tidak berubah dan meningkatnya jumlah barang dapat digambarkan oleh peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Berarti jawaban untuk soal nomor 7 ada di opsi E, yaitu peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Lanjut soal nomor 8. Jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah titik-titik-titik. A. Biaya tetap.
B. Biaya total, C. Biaya marginal, D. Biaya variabel, E. Biaya peluang. Nah, untuk soal nomor 8, aku akan bahas satu persatu dari pilihan A sampai pilihan E. Kita mulai terlebih dahulu dari pilihan A, yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah jenis biaya yang statis atau tidak berubah, dan biaya ini dikeluarkan meskipun tidak ada kegiatan apapun, dan biaya ini tetap dikeluarkan walaupun melakukan kegiatan yang sangat banyak. Sedangkan untuk pilihan B, biaya total adalah total seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dalam suatu periode tertentu. Pilihan C, biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mampu membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Sementara D, biaya variabel adalah biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi. Yang E, biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan, atau bisa disebut juga biaya kesempatan. Dari penjelasan aku tadi, untuk soal nomor 8, jawabannya ada di pilihan D. Next, soal nomor 9. Kurva biaya total menggambarkan hubungan antara lain A. Jumlah input yang digunakan dan biaya total, B. Jumlah output yang diproduksi dan biaya total, C. Jumlah output yang diproduksi dan penerimaan total, D. Biaya total dan laba, E. Biaya total dan penerimaan total. Teman-teman, kurva biaya total adalah hubungan antara jumlah output yang diproduksi dan biaya total. So, jawaban soal nomor 9 berada di pilihan B. Jumlah output yang diproduksi dan biaya total. Lanjut untuk nomor 10. Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari suatu lembaga jasa keuangan, konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Meneliti profil lembaga jasa keuangan apakah sudah terdaftar di OJK, B. Meneliti apakah produk yang ditawarkan sudah mendapatkan izin, C. Membaca dengan seksama setiap informasi dalam kontrak yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, D. Memberikan salinan kontrak kepada konsumen wajib dilakukan perusahaan lembaga jasa keuangan, E. Memilih berdasarkan pertimbangan keuntungan maksimal yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Teman-teman, dalam memilih dan menggunakan produk serta jasa dari suatu lembaga jasa keuangan, konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan informasi terkait sesuai dengan peraturan BI nomor 76 PBI 205. Yang pertama, nama produk bank, jenis produk bank, manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank, persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank, biaya yang melekat pada produk bank, memperhitungkan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, biaya yang melekat pada produk bank, jangka waktu berlakunya produk bank, dan penerbit produk bank. Nah, itulah beberapa yang harus diperhatikan dalam memilih produk serta jasa dari suatu lembaga jasa keuangan. Jawaban soal nomor 10
berada di pilihan D. Memberikan salinan kontrak kepada konsumen wajib dilakukan perusahaan lembaga jasa keuangan. Perlu dipahami teman-teman, untuk salinan kontrak baru akan diberikan setelah konsumen memperhatikan hal-hal yang tadi aku sebutkan dan telah memilih menggunakan suatu produk bank. Kita lanjut untuk soal nomor 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah titik-titik-titik. A. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing. B. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing. C. Hubungan luar negeri dan investor asing. D. Tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. E. Tingkat suku bunga dan jumlah penduduk. Langsung kita menuju ke pembahasannya. Teman-teman, berikut aku sebutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama ada tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, tingkat harga barang. Yang keempat, selera masyarakat terhadap barang. Dan yang kelima adalah kebijakan kredit dari pemerintah. Jadi untuk jawaban soal nomor 11 ada di pilihan D, tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. Soal nomor 12. Sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukarkan uangnya sebesar 60 juta dengan dolar Amerika. Kurs saat itu, kurs beli 1 dolar sama dengan 7.000 rupiah dan kurs jual 1 dolar 7.500 rupiah. Di Amerika, Budi membelanjakan uangnya sebesar 6.000 dolar. Dan sekembalinya di Indonesia, Budi menukarkan kembali sisa dolarnya ke rupiah. Yang pada saat itu, kurs beli 1 dolar sama dengan 7.300 rupiah dan kurs jual 1 dolarnya 7.800 rupiah. Pertanyaannya, sisa uang Budi sebesar A. 14.600.000 rupiah, B. 15 juta rupiah, C. 15.600.000 rupiah, D. 18.771.428,57 rupiah, dan E. 20.057.142,86 rupiah. Nah teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini yang diketahui adalah jumlah uang Budi yaitu 60 juta akan ditukarkan ke dolar. Ingat ya teman-teman, saat kita akan menukarkan uang rupiah ke dolar atau mata uang asing, kita menggunakan kurs jual. Dan pada saat itu, kurs jualnya adalah 7.500 rupiah. Jadi, 60 juta dibagi 7.500 sama dengan 8.000. Nah, ini adalah jumlah dolar yang diterima oleh Budi. Di dalam soal, Budi membelanjakan uang tersebut sebesar 6.000 dolar. Jadi kita kurangin dari 8.000 dolar dikurangi 6.000 dolar, yaitu 2.000 dolar. Nah, ini merupakan sisa uang Budi. Sekembalinya ke Indonesia, Budi ingin menukarkan uang sisa tersebut ke dalam rupiah. Jadi, ketika kita mempunyai uang mata asing akan ditukarkan ke dalam rupiah, kita menggunakan kurs beli, di mana
kurs beli saat itu adalah 7.300. Jadi kita kalikan saja dengan 2.000 dolar. So, 2.000 dikali 7.300, yaitu 14.600. Jadi, jawaban soal nomor 12 ada di pilihan A, yaitu 14.600.000 rupiah. Next, soal nomor 13. Suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut. Konsumsi masyarakat 90 juta, pendapatan laba 20 juta, pengeluaran negara 130 juta, pendapatan sewa 40 juta, pengeluaran investasi 50 juta, dan ekspor 15 juta, serta impor 20 juta. Untuk soalnya, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pilihan jawabannya A. 265 juta, B. 135 juta, C. 355 juta, D. 207 juta, E. 305 juta. Langsung saja kita ke pembahasannya. Teman-teman, rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X dan M merupakan ekspor dan impor. Nah, ketika sudah mengetahui rumusnya, langsung saja kita masukkan untuk angka-angkanya sesuai rumus tersebut. Y sama dengan 90 juta, yaitu konsumsi masyarakat, ditambah 50 juta, yaitu investasi, dan ditambah 130 juta, yaitu pengeluaran pemerintah, dan di dalam kurung 15 juta dikurangi 20 juta, yaitu ekspor dan impor. Langsung kita hitung saja. Untuk 90 juta ditambah 50 juta ditambah 130 juta itu adalah 270 juta, dan di dalam kurung ekspor dikurangi impor 15 juta dikurangi 20 juta itu hasilnya 5 juta. Jadi 270 juta dikurangi 5 juta. Y sama dengan 265 juta. Jadi jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah 265 juta. Kita menuju ke soal nomor 14. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. SDM yang banyak. 2. Kesempatan kerja sempit. 3. SDA yang melimpah. 4. Modal sedikit. 5. Penggunaan teknologi modern. Pertanyaannya, yang termasuk faktor-faktor menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah titik-titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 3, dan 4. E. 2, 4, dan 5. Di sini, teman-teman harus memilih yang termasuk faktor penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Teman-teman, pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya modal, 4. Teknologi yang modern. Jadi, jawaban soal nomor 14 ada di pilihan B, yaitu 1, 2,
dan 4. Soal terakhir 15. Apabila nilai PNB suatu negara lebih kecil dari PDB, maka perekonomian negara tersebut memiliki ciri titik-titik-titik. A. Banyak terdapat sektor informal yang nilai produksinya tidak dapat tercatat dengan baik dalam PDB-nya. B. Nilai ekspor lebih daripada nilai impornya, sehingga selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangannya. C. Investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negerinya. D. Nilai produksi orang asing lebih besar daripada penduduk dalam negeri. E. Banyaknya tenaga kerja asing di negara tersebut sehingga pendapatan mereka lebih besar daripada pendapatan warga negaranya. Langsung kita ke pembahasannya. PDB adalah produk domestik bruto, yaitu jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Sedangkan PNB atau produk nasional bruto adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat oleh suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Nah, teman-teman, apabila PNB kurang dari PDB, berarti produk perusahaan asing lebih besar daripada produk penduduk dalam negeri. Dan negara dengan kondisi seperti ini merupakan ciri negara berkembang. Dari penjelasan aku tadi, untuk jawaban soal nomor 15 ada di opsi D, yaitu nilai produksi orang asing lebih besar daripada penduduk dalam negeri. Seperti itulah pembahasan soal kali ini. Buat teman-teman yang masih kebingungan atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau DM kami di @bimbellucky. Thank you banget yang sudah menonton. Aku Evan William pamit. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.